Hey yo, what's up teman-teman? Ya, bentar saya on cam dulu. Oke. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Reza Irsyadi. Dan sebelumnya kita udah bahas tentang ikan cana asiatica yang ada di kolam ikan koi. Sekarang kita akan membahas tentang ikan cana yang saya keeping sendiri, saya pelihara sendiri gitu. Ya seperti teman-teman udah tahu ya, saya udah pernah pelihara ikan cana stewarti, yang mana videonya ada di sini nih. Ini videonya, ini video tentang perkembangan cana stewarti yang saya pelihara dari size itu kurang lebih 3-4 cm, dan perkembangannya itu sekarang terakhir itu adalah size 17 cm, 17-18 cm. Sekarang cana stewarti saya coba saya titipkan kepada kakak saya, karena size akuarium saya itu udah nggak muat teman-teman. Itu size-nya kan udah 18, sebenarnya muat-muat aja, tapi untuk perkembangannya biar lebih bagus lagi tentu di tempat yang lebih besar lagi. Jadi saya pindahin ke tank yang di sana. Kakak saya juga kebetulan ada tank kosong, jadi biar dipelihara di sana aja. Kemudian lalu bagaimana cana yang bisa saya pelihara? Nah, seperti teman-teman sudah tahu ya, di video saya sebelumnya itu tentang udang, itu saya juga selipin kalau saya udah melihara ikan cana maru teman-teman. Tepatnya cana maru jenis red, bukan yellow ya, red. Dan sellernya bilang ini adalah red sampit. Jadi saya nggak bisa bedain ya, red sampit, red apalagi red banjar ya. Saya nggak begitu tahu juga. Ada juga red pangkalan bun, ada juga pokoknya banyak dah, sempuyan, red apa gitu, pokoknya banyak. Itu saya kebetulan dapatnya yang sellernya bilang sih itu adalah red sampit. Dan kemudian juga saya pelihara ikan cana stewarti lagi teman-teman. Kebetulan saya tertarik ketika melihat videonya Bang Fis ya, video Bang Fis yang tentang cana stewarti yang baru banget dia dapetin. Katanya sih dari kecil itu udah makan pelet. Itu jenis cana stewartinya adalah cana stewarti arunakal. Oh iya, cana stewarti saya sebelumnya adalah cana stewarti karbialong teman-teman. Ini juga udah dipastiin sama teman saya. Teman saya kebetulan ada penjual ikan cana di pasar ikan hias Jatinegara. Itu dia bilang ini adalah cana saya, adalah cana yang lama itu adalah cana stewarti karbialong teman-teman. Kenapa? Pertama, sudah pastiin juga sama statementnya Bang Fis, kalau katanya cana stewarti karbialong itu lebih dominan di rimnya teman-teman. Bener aja, karena cana stewarti karbialong atau cana stewarti yang saya pelihara sebelumnya itu ya, itu lebih dominan ke rimnya teman-teman. Rimnya tebal banget, dan sedangkan dotnya memang agak tipis, walaupun banyak ya, tapi tipis teman-teman. Kalau untuk warna memang dia akan benar-benar biru keluar, warnanya biru keluar itu ketika dia emosinya ada gitu teman-teman. Maksudnya emosinya tuh terpancing, mentalnya terpancing, dia emosi. Nah itu warnanya keluar teman-teman. Dan memang alhamdulillahnya saya sudah berhasil untuk melatih mental dia. Sekarang dia sudah flaring tangan juga, sudah bahkan dia sudah mangap-mangap ya, istilahnya dalam percanaan tuh mangap-mangap. Nah itu cana stewarti saya udah lumayan kayak gitu teman-teman. Dan balik lagi ke cana yang saya keeping sekarang adalah cana red maru dan cana stewarti arunakal. Cana stewarti arunakal ini kenapa saya tertarik untuk keeping lagi, dan padahal saya udah punya cana jenis stewarti. Yang pertama memang saya suka cana stewarti ketika pertama kali saya melihat cana stewarti itu, dan kedua ketika saya melihat postingan itu, ini beda banget teman-teman. Jadi cana ini dari kecil katanya sudah makan pelet, dan memang warnanya itu warnanya udah keluar sejak kecil. Sedangkan yang saya pelihara ini warnanya saat ini belum begitu matang, belum begitu kencang, dan belum begitu permanen gitu loh, masih sering hilang gitu. Memang ya mungkin setiap cana juga bisa hilang warnanya, kayak misalnya cana maru yang bisa gosong segala macam, tergantung perawatan kita dan tergantung kondisi air yang ada pada tank kita. Dan alhamdulillahnya sih itu dotnya sih yang saya suka. Kenapa? Karena dotnya itu benar-benar kereng teman-teman, benar-benar besar, dan ini terlihat jelas dari size. Walaupun dia waktu itu size saya beli itu sekitaran size, kalau nggak salah sih sekitaran 5 sentian lah, 5 cm 7 cm, tapi memang klaimnya ada 10 cm. Wajar ya, karena memang nggak bisa diklaim semuanya tahu gitu size nya sudah pasti segitu gitu kan. Jadi saya pelihara dua jenis itu, dan kebetulan yang stewarti juga udah bagus mentalnya teman-teman ya. Ya daripada banyak berkata-kata, langsung aja kita lihat cana keepingan saya teman-teman. Let's go, kita lihat cananya. Let's go.
Oke teman-teman, jadi kita mulai langsung dari cana red maru ya, red maru sampit, red sampit ya. Ini dia teman-teman cananya. Kebetulan cana ini sudah saya ukur itu panjangnya sekitaran 10-11 cm. Waktu pertama kali datang ini sih panjangnya sekitaran kalau nggak salah ya itu 5 cm deh, 5 cm. Tapi klaim dari penjualnya adalah 7 cm. Kenapa saya bilang 5 cm? Karena memang sudah saya ukur sendiri teman-teman ya. Walaupun nggak ukur kering banget ya, saya taruh di plastik panjang, plastik yang biasa buat ikan cupang, kemudian saya ukur dari luar, dan itu menurut saya cukup akurat karena memang diukur dengan jarak yang memang hampir kering ya teman-teman. Dan ya sekarang sudah berapa bulan, nanti saya tulis di bawah ya, saya tulis suppersnya itu adalah perkembangannya sekitaran sekarang sudah 10 cm gitu teman-teman, udah 10 sampai 11 cm kalau nggak salah sih 11 malah. Total long ya dari kepala sampai pangkal ekor, bukan pangkal ekor sih, sampai ekor, ujung ekor gitu teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah settle. Waktu pertama kali datang ini bener-bener di pojokan aja teman-teman, bener-bener nggak mau sama sekali untuk berenang. Saya bingung itu saya sempat pusing dan sempat hampir putus asa ya teman-teman ya, karena ini pertama kalinya saya memelihara ikan wild catch ya, tangkapan alam. Jadi memang cara untuk dirawatnya, untuk di apa namanya ya, karantinanya, bukan di karantina, apa sih namanya, nanti saya tulis, saya juga lupa bahasanya. Kondisikan, nah untuk dikondisikan itu agak beda dengan yang captive breed ya. Captive breed itu udah beda banget teman-teman, karena mereka biasa di alam kemudian ditaruh di wadah kecil ya, jadi kurang nyaman mungkin ya, gitu sih teman-teman ya, yang saya alami sih gitu ya. Keluhan saya waktu pertama kali pelihara ikan ini bener-bener, waduh teman-teman, saya harus bener-bener ekstra sabar banget. Ini kalau nggak salah sekitaran hampir 1 bulan baru mau berenang teman-teman. Itu saya gelapin ya, saya taruh di biasa ya, saya taruh di tank biasa, itu lebih kecil dari ini ya tanknya ya. Waktu itu di tank panjang 30, lebarnya cuma 15, karena memang waktu itu nggak ada tank, bener-bener ada tank itu bekas ikan cupang dulu teman-teman untuk ngebreed. Jadi saya taruh di situ dan itu saya gelapin ya, saya ketapangin, ketapangnya juga pekat ya, ekstra ketapang pekat. Waktu itu sih saya coba akalin pakai daun ya, jadi ketapangnya ada daunnya, itu cukup bekerja ya teman-teman, cukup efisien untuk kemudian dia mungkin ada wadah untuk ngumpet ketika takut. Jadi dia tuh benar-benar mau untuk ke atas, seenggaknya mau ke atas. Karena kalau misalnya kalian tahu ya cana ya, ikan gabus dulu dikenal ikan gabus malas, dia sering dibawa, itu bukan malas sebenarnya, karena memang mungkin airnya kurang cocok ya teman-teman ya, jadi dia di bawah aja. Nah itu saya taruh ketapangnya kalau bisa yang cukup datar, jadi dia ngambang ya teman-teman ya, jadi dia ngumpet di bawahnya tuh, dia mau tuh ke atas tuh. Itu saya sudah happy banget waktu itu. Kemudian saya coba untuk kasih makan pakai lidi dulu teman-teman, kan biasanya hand feeding tuh kan pakai tangan. Nah pakai tangan ini dia masih takut sama manusia, jadi saya pakai lidi. Itu saya kasih makan apa ya waktu itu ya, cacing sutra ya, cacing sutra walaupun sedikit banget ya. Ini sebenarnya saya nggak mau pakai cacing sutra lagi ya, karena belajar dari Stewarti Karbialong saya yang lama, yang pertama cana pertama saya yang saya pelihara itu kurang bagus pertumbuhan badannya teman-teman. Memang cepat besar tapi jadinya kayak gendut. Nah saya kasih sih sedikit-sedikit aja, jadi untuk ngelatih dia deh seenggaknya. Nah walaupun klaim dari penjualnya dia sudah full pelet teman-teman, dia sudah mau makan pelet ya, memang sih begitu beberapa minggu walaupun dia masih apa ya, masih istilahnya masih belum settle lah, belum settle itu dia memang kayak gitu teman-teman, dia mau makan pelet. Saya berikan ya udang baby shrimp ya, yang saya pernah omongin itu mau teman-teman tuh. Jadi saya beliin tuh pelet black diamond ya, pelet yang kecil-kecil, size nya kalau nggak salah 0,5 mili, itu saya kasih, mau teman-teman, alhamdulillah mau. Tapi dia butuh waktu ya, cukup lama dan kadang nggak dimakan. Jadi saya putuskan untuk berikan cacing aja teman-teman. Nah untuk mental dia sudah cukup bagus, tapi masih naik turun teman-teman. Kenapa saya bilang naik turun? Karena kadang dia mau untuk bukan flaring ya, flaringnya tuh beda sama cana-cana yang dari India ya. Dia tuh flaringnya bukan flaring yang kayak ngedok biasa, dia tuh gimana ya, kayak nyontok-nyontok gitu deh, kayak galak-galak gitu. Nah saya coba pakai kaca, saya coba pancing pakai kaca, itu cukup bagus responnya teman-teman ya. Ini saya coba lagi respon tuh, coba pancing pakai kaca, cuman nggak boleh dirapetin banget. Nah tuh dia kan sudah mulai aktif tuh. Nah dia harus pelan-pelan nih kayak gini teman-teman, nih ya tuh. Oke, pelan-pelan
jalan. Nah dia tuh mau nih teman-teman nih, cuman nah biasanya langsung nyontok ke kacanya, ke tanknya ini. Biasanya ada percikan air, biasanya kayak gitu teman-teman. Cuman memang lama. Kadang bagusnya ini, kadang dia mau flaring tangan teman-teman. Habis saya gini nih, terus saya kasih tangan, mau teman-teman nyontok juga. Tapi ya kadang-kadang nggak mau gitu lah. Kira-kira lah dia naik turun, makanya saya bilang naik turun. Nah nih tuh dia cukup aktif teman-teman. Oh seenggaknya dia cukup aktif. Nah saya seneng nih sekarang dia sudah aktif tuh. Nah gitu teman-teman ya, dia cukup bagus ya mentalnya tuh. Cuman memang gitu naik turun teman-teman, ini masih naik turun. Ini masih size sekitaran masuk size 11 ya. Ini kalau teman-teman perhatikan nih ya, di sini tuh dia udah ada cabungnya. Mungkin itu cabung ya, saya juga nggak paham. Tapi menurut saya sih itu cabung ya, kayak ada titik-titik ya, titik-titik yang kalau dibilang orang tuh cabung ya mungkin ya. Walaupun size-nya masih segini, saya nggak tahu sih itu cabung atau enggak. Kalau misalnya saya salah juga mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman juga ada yang bisa koreksi. Ya kira-kira kayak gitu. Enaknya melihara ikan cana dari size kecil itu kita tahu perkembangannya teman-teman. Kita bisa kontrol perkembangannya dari kecil sampai besar ya. Mudah-mudahan harapannya adalah, ekspektasinya adalah besarnya itu bagus ya. Kalau misalnya cana maru jadi full bunga, warnanya juga bagus. Kita karena kasih pakan dari kecil itu kita yang ngasih pakan, kita yang tahu gizi mereka, kita yang tahu air yang kita kontrol untuk mereka, kita kasih ke mereka ya. Di sini saya cuman kasih air biasa, terus kasih mineral ya, mineral tambahan cairan peneras sekitaran beberapa tetes. Kemudian saya kasih vitamin itu sudah direkomendasikan oleh Fajar Arif ya untuk ikan cana ini bagus teman-teman ya. Nah ini mentalnya masih naik turun, jadi ya mohon maaf ya teman-teman ya, tapi ya ini sudah cukup bagus sih menurut saya sih seperti itu. Nanti coba saya berikan detail-detailnya ya di footage-nya. Oke gitu aja teman-teman, langsung kita beralih ke cana yang satunya, adalah cana Stewarti Arunakal peliharaan saya yang saya beli dari Bang Fis teman-teman. Oke kita lihat. Oke teman-teman, ini adalah cana Stewarti Arunakal yang saya beli langsung dari Bang Fis teman-teman. Maksudnya beli langsung ini, saya beli dari Shopee-nya Bang Fis, bener-bener Bang Fis, yaitu pandu apa? Saya lupa. Itu ada Bang Fis Farm 21 kalau nggak salah namanya. Jadi itu saya beli di dia, dan karena saya ngelihat channel YouTube-nya dia yang saya bilang tadi ya tentang cana ini, yang katanya dari kecil tuh udah dikasih makan pelet teman-teman. Nah memang dari warna bagus banget ya teman-teman ya, dan memang waktu itu datang size kalau nggak salah 7 cm ya, tapi sih klaimnya saya beli yang 10 cm ya, itu datang ke saya 7 cm sayangnya teman-teman ya. Ya wajar sih karena memang ya rata-rata seperti itu. Jadi kalau misalnya kita beli cana online, ketika penjualnya bilang klaimnya 10 cm, jangan berharap itu benar-benar 10 cm. Kadang juga itu di bawah itu, walaupun nggak jauh-jauh banget, pokoknya range-nya itu pasti nggak jauh dari 10 cm kok, di bawahnya biasanya ya. Tapi kadang juga kita dapat yang memang size-nya bener-bener 10 cm beneran gitu kadang. Nah ini saya beli di size gitu, sekarang size-nya itu sama kayak cana red maru saya. Mungkin perkembangan cana maru itu lebih cepat ya teman-teman, saya juga nggak ngerti, tapi ya kurang lebih ini size-nya sama ya, sekitaran 10-11 cm atau bahkan agak lebih, mungkin 12 cm. Nah ini tuh udah lumayan teman-teman mentalnya. Nah ini udah bagus, udah flaring tangan juga. Ini kita bisa lihat ya, saya coba flaringin tangan ya nih. Nah tuh teman-teman ya, tuh ini udah flaring tangan. Ini waktu awal datang juga dia masih dari Om Yokan ya. Ini alhamdulillah sudah bisa, saya sudah tahu tekniknya lah. Tapi udah mangap-mangap ya teman-teman ya. Nah tuh udah mangap-mangap teman-teman. Jadi saya juga saya justru malah nggak suka ya bukan flaring, maksudnya mangap-mangap gini, karena dia jadi geradakan teman-teman. Kalau misalnya flaring doang kan elegan gitu kan ya. Nah kalau kayak gini galak gimana gitu, tapi orang-orang sih suka. Nah ini istilahnya kalau di percanaan duniawi ya, percanaan duniawi, dia dibilangnya adalah mangap-mangap teman-teman. Ini warnanya memang keluar, tapi kalau misalnya wadahnya hitam nih pasti warnanya kelihatan banget teman-teman. Ini karena wadahnya putih ya, saya mau tonjolkan di dotnya dulu. Dotnya itu saya coba untuk upin, jadi bisa biar apa ya, biar lebih
lebih kental lagi, lebih jelas lagi, lebih bold lagi ya. Ini dotnya lihat ya teman-teman ya, banyak sekali dotnya teman-teman, dan ini harapannya sih makin besar dotnya makin kelihatan aja teman-teman, jadi nggak hilang gitu dotnya ya. Bukan hilang sih, jatuhnya kayak apa ya, warnanya pudar dan bahkan besarnya itu tidak berkembang. Nah harapannya sih ini berkembang terus besarnya ya, besar dari dotnya ini sejalan dengan perkembangan badannya. Nah ini kita lihat ya, warnanya birunya udah keluar, dan seperti yang dibilang Bang Fis juga, kalau misalnya Carbialong itu lebih dominan ke rimnya, ini rimnya justru malah kurang teman-teman, walaupun pakannya sama. Ini sudah saya pelihara kalau nggak salah ini lebih dulu daripada Cana Red Maru ya, Cana Red Maru saya. Jadi nanti saya tulis aja tanggalannya di bawah sini ya, kurang lebih segitulah, udah berapa bulan saya lupa. Ini perkembangannya termasuk lama ya teman-teman ya, dibandingkan Cana Stewarti saya sebelumnya atau dibandingkan Cana Maru Red Sampit saya. Kenapa? Karena memang ya saya juga nggak paham, mungkin ini dari kecilnya dikasih pelet kemudian perkembangannya kurang bagus mungkin, dan memang lebih berkembang kepada warnanya. Kalau di ikan cupang itu ketika saya breeding memang ada dua jenis teman-teman, ada yang berkembang lebih cepat dia dari warnanya, ada yang berkembang warnanya dulu besar dulu baru warnanya keluar. Jadi ada yang warnanya keluar dulu besarnya baru nyusul, ada yang sebaliknya gitu teman-teman. Itu kalau di ikan cupang ya. Nah di Cana ini mungkin seperti itu juga teman-teman, kita juga nggak tahu, saya juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ada yang tahu, bisa komen aja di bawah. Dan ini belum pernah sama sekali kena cacing teman-teman, mau cacing sutra atau cacing tanah itu belum kena sama sekali teman-teman, atau bahkan cacing darah itu belum kena sama sekali teman-teman. Nah ini cuman saya kasih makan pelet, kemudian udang ya, udang basah juga, udang hidup juga yang waktu itu saya bikin videonya juga, saya berikan itu teman-teman. Saya nggak pernah berikan cacing sama sekali, dan memang ini udah jadi pendoman saya, sudah jadi misi saya untuk bisa menjaga postur badannya tanpa memberikan dia waktu untuk puasa teman-teman. Dan mentalnya juga bagus ya teman-teman ya. Ini cuman makan pelet, kemudian udang, kemudian ulet Hongkong, ya udah itu aja teman-teman, nggak ada lagi sih, paling ya itu 3 itu doang. Dan ya satu lagi adalah anakan ikan cupang yang reject teman-teman. Supaya apa? Supaya melatih dia nih supaya aktif. Cana Maru saya juga saya berikan itu, Cana Stewarti saya yang lama juga yang Carbialong itu juga saya berikan itu teman-teman. Ikan cupang ya, anakan ikan cupang yang reject supaya dia ngejar teman-teman, supaya dia aktif gitu teman-teman. Jadi saya sengaja berikan ya. Nah terbukti alhamdulillah mentalnya bagus nih teman-teman ya. Yang itu juga yang Maru udah mentalnya udah lumayan, mungkin sekitaran seminggu 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi tuh mentalnya udah lumayan stabil. Tapi saya juga belum bisa memastikan ya, karena ini wild catch kan. Kalau yang Maru saya itu wild catch, sedangkan ini adalah captive breed teman-teman ya, CB. Jadi beda perawatannya dan tentunya pertumbuhannya dari segi mental juga beda teman-teman. Ya harapannya ini bisa saya pelihara sampai besar dan perkembangannya bagus, dari warna, dari dot, dari mental, kemudian juga dari postur badannya bagus. Ya harapannya adalah saya bisa bikinin ini masukin ikan-ikan saya ini ke kontes ikan cana ya. Mudah-mudahan ini kontes pertama saya, karena ikan cupang itu waktu itu saya gagal untuk ngasih ke kontes. Waktu itu cuma ikutan nonton doang ya. Beberapa teman-teman saya yang ikut kontes juga teman-teman ya, ada kontes SNI, ada kontes IBC. Nah kalau ini cana siapa tahu saya bisa ikutan teman-teman. Kalau ikan koi kayaknya agak sulit, dan ya memang saingannya cukup berat ya kalau di ikan koi. Bukan saya takut saingannya, tapi saya belum mau aja karena repot juga teman-teman ya. Ikannya besar, butuh oksigen dan segala macam. Beda dengan ikan cana dan ikan cupang yang mana memang dia nggak begitu perlu banget oksigen. Ini saya taruh aerator di sini ya untuk sirkulasi supaya airnya bersih aja. Jadi saya nyalain ini ketika airnya saya rasa udah kayak berkabut dan segala macam, itu saya nyalakan dan bersih teman-teman, walaupun cuman biofoam ya. Sama dengan ikan Cana Maru red saya kasih itu juga, tapi saya nyalakan ketika kotor aja, dan dia nggak apa-apa kok, dia buktinya masih sehat-sehat aja, mentalnya juga masih bagus, dia nggak stres karena itu ya. Sejauh ini sih baru beberapa hari ya Cana Maru saya di sini ya, baru beberapa hari saya pindahin ke tank ini karena Cana Stewarti saya baru saya pindahin. Tadinya
pastinya itu Cana Stewarti Karbialong saya ya di situ ya. Oke teman-teman, itu aja ya perkembangan dari ikan cana yang saya keeping, dan mudah-mudahan yang seperti saya harapkan tadi ya, kita bisa lihat perkembangannya lebih signifikan lagi dari Cana Stewarti dan Cana Red Maru Sampit saya teman-teman. Oke, katanya sih kalau Cana Red Maru itu lebih sulit ya, lebih sulit dipelihara, bukan pelihara, lebih sulit di keeping ya. Kita nggak kayak yang yellow katanya ya, kita nggak tahu, kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Ini Cana ini nggak perlu digetok-getok kayak buak untuk mangap-mangap, ini udah mentalnya udah ajib banget, tanpa digetok-getok dia udah mangap-mangap teman-teman. Nah tuh ya. Oke, gitu aja teman-teman perkembangannya. Thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung balik aja. Bye. Oke teman-teman, itu aja update tentang cana keepingan saya. Mudah-mudahan saya bisa nih untuk keeping cana saya ini sampai besar dan warnanya bagus ya. Mudah-mudahan sih bisa ya, karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Kalau misalnya tahu atau punya saran, silahkan bagi-bagi aja, nggak apa-apa. Saya juga bakal senang banget tentunya. Dan saya akan coba untuk update terus tentang ikan cana saya perkembangannya, tapi memang nggak rutin ya. Saya kasih yang memang kalau perbedaannya sudah signifikan, sudah lebih besar, warnanya sudah lebih bagus, atau bunganya sudah banyak. Mungkin itu nanti akan saya update ke situ. Nggak yang tiap minggu saya update atau setiap bulan saya update, nggak kayak gitu teman-teman. Karena memang itu agak sedikit gimana ya. Kadang perkembangannya itu ada, kadang perkembangannya cuma sedikit. Kan sayang banget kalau perkembangannya sedikit gitu, kayak nggak ada perbedaan gitu kan. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Thanks for watching this video. Mudah-mudahan kita bisa bikin video tentang ikan cana lagi. Saya juga pengen lihat ikan-ikan cana teman-teman saya yang pelihara ikan cana, atau keluarga-keluarga saya, saudara-saudara saya yang pelihara ikan cana, atau teman-teman kalau misalnya rumahnya dekat sama saya, kalau misalnya saya bisa berkunjung, saya juga pengen ngelihat cana-cana teman-teman, ikan cana teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya. Thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.